Hari-hari berikutnya, keanehan mulai terjadi pada Sarman. Dagangannya sering basi sebelum laku. Pembeli mengeluh bau tak sedap. Uang yang ia simpan selalu habis untuk hal tak terduga. Anaknya jatuh sakit, motor tuanya sering mogok di jalan sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar yang berbahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah penuh hikmah ini. Semoga cerita yang akan kita dengarkan menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, pasti akan menuai akibatnya. Kisah ini terjadi di sebuah desa sederhana, tempat orang-orang hidup dari keringat dan kejujuran. Di desa itu, tinggal seorang pria bernama Sarman. Ia dikenal pendiam, namun diam-diam menyimpan iri terhadap tetangganya Pak Wiryo yang memiliki kandang ayam cukup banyak. Setiap pagi, kokok ayam Pak Wiryo terdengar nyaring, seakan mengejek nasib Sarman yang hidup pas-pasan. Alih-alih bekerja lebih giat, rasa dengki justru tumbuh subur di hatinya. Suatu malam, ketika bulan redup tertutup awan, niat buruk Sarman muncul. Ia mengendap menuju kandang ayam Pak Wiryo dengan langkah pelan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena takut dan serakah yang bercampur jadi satu. Dalam hatinya ia berbisik, hanya satu ekor tak akan ketahuan. Ayam itu pun dicuri dan disembeli diam-diam. Hasilnya dijual ke pasar subuh. Uang hasil curian terasa cepat habis, namun rasa bersalah perlahan terkubur oleh kebutuhan hidup. Sarman tidak sadar, malam itu menjadi awal dari rangkaian azab yang kelak akan menghancurkan hidupnya satu persatu tanpa ampun. Kebiasaan dosa yang berulang. Pencurian pertama berjalan mulus membuat Sarman merasa aman. Ia mulai menganggap perbuatannya sepele. Malam berikutnya, ia kembali ke kandang yang sama. Sekali lagi ayam hilang dan Pak Wiryo hanya bisa mengelus dada. Ia mengira itu ulah binatang liar. Tak ada yang menuduh, tak ada yang menegur. Keberhasilan itu membuat hati Sarman mengeras. Ia lupa bahwa rezeki tak pernah tertukar. Setiap pekan, ayam Pak Wiryo berkurang satu demi satu. Sarman mulai dikenal di pasar sebagai penjual ayam murah. Orang-orang memuji harga jualnya tanpa tahu asal-usulnya. Namun sejak itu hidup Sarman tak lagi tenang. Tidurnya gelisah, sering terbangun oleh mimpi buruk. Ia bermimpi dikejar ayam-ayam yang berkokok pilu. Meski demikian, ia menepisnya sebagai bunga tidur. Hatinya semakin jauh dari nurani. Pak Wiryo mulai curiga. Ia memasang lampu tambahan di kandang dan berdoa setiap malam. Ia memilih menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Doa orang terzolimi, tanpa disadari Sarman, telah naik ke langit dan menunggu waktu untuk dijawab. Tanda-tanda peringatan. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai terjadi pada Sarman. Dagangannya sering basi sebelum laku. Pembeli mengeluh bau tak sedap. Uang yang ia simpan selalu habis untuk hal tak terduga. Anaknya jatuh sakit. Motor tuanya sering mogok di jalan sepi. Tetangga menyarankan agar ia memperbaiki diri dan banyak berdoa. Namun Sarman justru marah. Ia merasa hidup tidak adil. Dalam hatinya, ia menyalahkan keadaan, bukan perbuatannya sendiri. Ia masih nekat mencuri, bahkan dari kandang tetangga lain. Pada suatu malam, hujan turun deras disertai petir. Sarman tetap berangkat mencuri. Di tengah gelap, kakinya terpeleset lumpur hingga terjatuh. Luka di kakinya dalam dan berdarah, namun ia tetap membawa pulang ayam curian. Sejak itu, lukanya tak kunjung sembuh. Warga mulai memperhatikan perubahan pada Sarman. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ia sering menyendiri dan mengeluh sakit. Azab kecil telah datang sebagai peringatan, namun pintu taubat masih terbuka. Sayangnya, Sarman memilih mengabaikannya. Doa orang terzolimi. Pak Wiryo akhirnya menyadari pencurian itu bukan kebetulan. Ia menemukan jejak kaki di sekitar kandang. Namun alih-alih melapor, ia memilih sholat malam dan berdoa dengan air mata. Ia memohon keadilan dan perlindungan atas hartanya yang dicuri. Doa itu perlahan dijawab. Sarman semakin terpuruk.
Luka kakinya membusuk dan membuatnya sulit berjalan. Dagangannya ditolak pasar. Utang menumpuk. Istrinya mulai bertanya-tanya sumber masalah hidup mereka. Suatu sore, anak Sarman berkata polos, "Ayah, kenapa ayam-ayam itu selalu berkokok di kepalaku?" Sarman terdiam. Kalimat itu menusuk jantungnya. Namun gengsi menahannya untuk mengakui kesalahan. Malamnya, ia kembali bermimpi buruk. Ayam-ayam itu berubah menjadi saksi, menunjuk padanya dengan paruh berdarah. Ia terbangun dengan keringat dingin. Hatinya mulai retak, tetapi keserakahan masih menutup mata hatinya. Terbongkarnya kebusukan. Keesokan harinya, warga desa mengadakan ronda malam. Pencurian ayam semakin meresahkan. Sarman yang nekat kembali beraksi tertangkap basah. Lampu senter menyorot wajahnya yang pucat. Ayam curian terlepas dari tangannya. Warga terkejut, tak ada yang menyangka Sarman pelakunya. Pak Wiryo hanya menunduk, menahan sedih. Sarman dibawa ke balai desa. Rasa malu menghantamnya lebih keras dari hukuman apapun. Ia mengakui semua perbuatannya. Tangisnya pecah. Istrinya jatuh pingsan mendengar pengakuan itu. Warga sepakat memberi sanksi sosial dan mewajibkannya mengganti kerugian. Sejak malam itu, Sarman jatuh sakit parah. Demam tinggi dan nyeri hebat membuatnya terbaring. Dokter desa berkata kondisinya diperparah oleh infeksi lama. Azab itu kini nyata, tak lagi sekadar peringatan. Penyesalan yang terlambat. Di atas ranjang bambu, Sarman merenungi hidupnya. Setiap rasa sakit seolah menjadi pengingat dosa-dosanya. Ia memanggil Pak Wiryo dan meminta maaf dengan tulus. Air mata mengalir tanpa henti. Pak Wiryo memaafkan, namun luka batin tak mudah hilang. Ia menasihati Sarman agar bertaubat sungguh-sungguh. Sarman berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Namun kondisi tubuhnya semakin melemah. Pengobatan membutuhkan biaya besar. Harta yang tersisa habis untuk menebus kesalahan. Sarman sadar, ayam yang ia curi dulu tak sebanding dengan penderitaan yang kini ia rasakan. Ia mulai rajin berdoa. Dalam sujudnya ia memohon ampun, tetapi waktu tak bisa diputar. Azab dunia telah ditetapkan sebagai pelajaran. Hikmah bagi warga desa. Kisah Sarman menjadi pelajaran bagi seluruh warga. Mereka sadar, kejahatan kecil yang dibiarkan akan tumbuh besar. Ronda malam diperkuat, solidaritas ditingkatkan. Anak-anak diingatkan untuk jujur sejak dini. Para orang tua menasihati bahwa rejeki haram membawa petaka. Nama Sarman disebut bukan untuk menghina, melainkan sebagai pengingat. Pak Wiryo tetap membantu sebisanya. Ia percaya memaafkan membawa ketenaran. Desa perlahan kembali aman, namun bayang-bayang kisah itu tak pernah hilang. Beberapa bulan kemudian, Sarman meninggal dunia dengan penyesalan mendalam. Warga mengantarkannya dengan doa. Kisahnya menjadi azab nyata bagi pencuri ayam tetangga. Semoga cerita ini menjadi cermin bagi kita semua. Jangan meremehkan dosa, karena azab bisa datang dari arah yang tak disangka. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku